and fall like lightning. I saw darkness run for cover, but the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Yes, I do. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Yeah, my praise belongs to you forever. Oh, this is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Hey. Come together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Yes, our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, come on now. Every voice sing this out. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Oh, greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. You're not done. You're not. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. My best days are up ahead of me. Yeah. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, from death to life, now I'm alive. I got a reason to say, a reason to say. Selamat sore teman-temanku, shalom. Oh, shalom. Sore hari ini seberapa banyak kita yang bersuka cita, boleh tengok kanan kirimu. Kasih senyuman yang paling manis buat teman-teman kita tercinta. Oh, haleluya. Teman-temanku, mari kita awali ibadah kita pada hari ini. Kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Limpah dengan ucapan syukur kami berikan kepadamu Bapa. Semua karena kasih-Mu, semua karena kebesaran-Mu, semua karena kesetiaan-Mu. Tuhan Yesus,
sore hari ini kami datang di tempat ini, mengawali ibadah kami, mengaku setiap dosa dan pelanggaran kami Bapa. Kami yakin dan percaya di saat kami mengaku semua kesalahan kami, pemulihan terjadi di tempat ini. Kami berdoa Bapa, kami membuka hati kami lebar-lebar, berkaryalah, bertahtalah atas setiap puji-pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita berkata, amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari bersama-sama nyanyikan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan.
pandang hina kami Tuhan. Hina hati yang hancur, ku berterima kasih. Kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur, ku berterima kasih. Kasih kepadamu ya kepadamu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu, tak kau pandang hina. Terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih, ku berterima kepadamu ya pengampunan yang kau, katakan pengampunan, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkan ku. Pulihkanku Tuhan, karena kasih-Mu
kesalahan dan pelanggaran kita. Yakin dan percayalah, di saat kita mengaku, di situ pemulihan terjadi bagi setiap kita. Teman-temanku, Dia Allah yang baik, kasih-Nya setia buat setiap kita. Bahkan Dia rela mati untuk setiap kita, teman-temanku. Pada sore hari ini, mari bersama-sama mengecap kebaikan-Nya. Limpah dengan ucapan syukur hati kami Bapa. Luapan dengan ucapan syukur hati kami sore hari ini. Betapa besar kasih-Mu bagi setiap kami. Engkau dikasihi teman-temanku. Aku juga dikasihi sama Tuhan. Kita semua dikasihi sama Tuhan Yesus. Mari angkat sembah-Mu, mari angkat pujian-Mu, mari angkat syukur-Mu sore hari ini. Terima kasih buat cinta-Mu. Kami dikasihi oleh-Mu, Kau Bapa yang baik, Yesus. Oh Tuhanku, uralabana syakaralabo. Kami bersyukur di tanah-Mu Tuhan, buat cinta-Mu. Haleluya. Ucapan syukur, ucapan syukur. Terima kasih. Kita dalam manasya-Mu. Dalam manasya-Mu. Kita dalam manasya-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ralamana ya ralam. Hinarala pataka syarala pataka. Hinarala mana karala mana ya ralamana. Hinarala patashkarala mana. Sungguh kita dicintai sama Tuhan Yesus. Sungguh kita dikasihi sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu memandang kami berharga. Bahkan kami merupakan biji mata-Mu Bapa. Sungguh kami mengucap syukur akan itu. Terima kasih Yesus. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang
Dia akan sungguh lebih beras Tuhan. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kembali kita nyanyikan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan. Kami percaya itu Tuhan. Ciptakan kau seturut
Kami berterima kasih Yesus. Oh, sebab kasih-Mu sungguh besar, sungguh ajaib. Kami bersyukur Tuhan. Seberapa banyak teman-teman yang hadir sore hari ini membawa beban dalam hati, merasa tidak layak untuk datang. Hatimu hina, hatimu hancur teman-teman. Tapi aku mau ajak kita sama-sama percaya sore hari ini. Kita punya Tuhan yang kasih-Nya tidak terbatas. Kita punya Tuhan yang kasih-Nya begitu besar. Kasih-Nya yang tidak terpikirkan oleh akal kita teman-teman. Mari aku ajak kita sama-sama buka hatimu. Nyatakan, kami yang hina ini Tuhan, kami datang. Pakai kami, jadikan kami berharga, jadikan kami indah, jadikan kami mulia Tuhan seperti yang Engkau mau. Mari sama-sama sembah teman-temanku. Oh, kami buka hati kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Sebab kasih-Mu besar Tuhan, sebab kebaikan-Mu tak terbatas Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau. Oh, kami bawa hidup kami bawa hati kami. Menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami menyembah. Kau layakkan kami Tuhan. Oh, kasih-Mu sungguh besar, kasih-Mu sungguh besar Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Oh Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan yang begitu mengasihi setiap kami. Sampai-sampai Engkau rela mati untuk setiap kami. Menebus setiap kami. Melayakkan setiap kami yang hadir. Terima kasih. Terima kasih Engkau menjadikan kami biji mata, milik kepunyaan-Mu. Tiada lain yang kami dapat lakukan selain menyembah-Mu, selain memuji, selain memberikan hidup kami untuk-Mu. Oh, tiada yang lain yang dapat kami lakukan selain mulut kami menyembah, selain mulut kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh,
kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tak dapat kami mengatakan yang lain selain terima kasih. Hati kami luap dengan ucapan syukur Tuhan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan sungguh lebih berharga. Sumbu yang takkan dipadamkan apimu teman-teman. Kembali dengan sungguh-sungguh. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, jangan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang, dia akan jadikan terang, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang penuh kasih. Engkau melayakkan setiap kami, Engkau menyucikan setiap kami. Kami bersuka cita atas itu. Mari teman-teman yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tos kanan kirinya. Yuk, hari ini hari yang berbahagia loh. Oh happy day, oh happy day, when Jesus won, when Jesus won, when Jesus won, washed our sins away. Oh happy day, saut-sautan ya teman-teman. Oh
hari ini seberapa banyak dari kita yang bersuka cita teman-temanku? Boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Sekarang kasih tos kanan kirimu. Kasih tos dan juga kasih senyuman yang paling manis. Katakan ayo bersuka cita lagi. Karena Tuhan telah membasuh setiap dosa kita. Haleluya. Kami percaya Allah yang sanggup, Allah yang mampu memberikan pemulihan bagi setiap kita teman-temanku. Bersuka citalah sore hari ini. Satu tepuk tangan tinggi-tinggi, mari kita sorakan. Pernah dilihat mata, oh, tak pernah didengar telinga. Teman-temanku katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Oh, 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 oh. Timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang bersuka cita. Boleh lambaikan tanganmu bersama-sama dengan kita teman-temanku. Oh. Allah sanggup melakukan segala dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tidak. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Lagi nyanyikan. Lihat mata, dan tak pernah didengar telinga. Didengar telinga. Oh, oh, yang tak pernah timbul di dalam. Katakan semua disediakannya bagi. Oh, anak-anak yang mengasihi Tuhan tinggal lagi. Melakukan segala perkara dulu, bahkan sampai selama-lamanya teman-temanku. Tak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Jangan turunkan tepuk tanganmu teman-temanku. Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Siapa yang dikasihi Tuhan tepuk tangan tinggi-tinggi. Siapa yang dikasihi Tuhan tepuk tangan tinggi-tinggi. Mari bersorak-sorak, mari bersuka cita sore hari ini teman-temanku. Sekarang angkat tanganmu tinggi. Allah sanggup segala dulu. Amin. Tepuk tangan tinggi-tinggi. Segala perkara dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Segala perkara dulu, sekarang dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu. Kami percaya
Sebelum kita memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita siapkan hati dan kita mau berdoa. Ya Bapak, terima kasih karena kami sudah boleh memuji, melompat meninggikan nama-Mu. Dan sekarang tiba waktunya bagi kami untuk memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu. Kiranya Engkau yang boleh berkati setiap tangan-tangan yang memberi, biar setiap apa yang kami beri dapat kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, Shalom Cornerstone. Belum semuanya ini. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Coba dilihat kanan kirinya, wajah-wajah yang luar biasa apa enggak? Ya, sore hari ini saya rindu melihat mungkin ada yang baru pertama kali hadir di Cornerstone. Bisa angkat tangan coba yang baru pertama kali hadir. Siapa yang baru pertama kali hadir? Bisa angkat tangan? Tetap angkat tangan, nanti teman-teman akan mendapatkan satu kartu. Nah, kartu ini nanti bisa ditukarkan dengan souvenir di belakang. Coba yang baru pertama kali hadir, bisa angkat tangan tadi. Yang baru pertama kali hadir tadi siapa? Ya, satu. Ada lagi? Nanti di belakang bisa ditukarkan souvenir di teman-teman Asyir yang pakai baju merah-merah di belakang. Dan boleh sekarang kanan kirinya bisa sambil angkat tangan, lambaikan tangannya, bilang gini, welcome to Cornerstone gitu ya. 1, 2, 3, welcome to Cornerstone. Lalu di Cornerstone ini juga ada banyak ladang untuk bisa pelayanan teman-teman. Saya nggak akan pernah capek untuk mengingatkan. Kami membuka buat teman-teman yang rindu untuk masuk dalam pelayanan. Ada musik, ada vokal, ada choir, ada EMC, ada Asyir, ada multimedia, ada lighting, ada soundman, semuanya. Kita semuanya ada di tempat ini, juga ada kurikulum materi gitu ya, untuk membentuk materi-materi BYC. Nah, kemudian kita juga ada yang namanya komunitas. Jadi teman-teman gak cuman hanya datang ibadah setiap hari Sabtu, tetapi kita juga ada komunitas yang namanya BYC. Nah, teman-teman mungkin yang di sini sudah bergabung dalam BYC, coba angkat tangan. Yang sudah tergabung dalam BYC. Nah, boleh tuh diajak teman-teman yang lainnya. Ayo gabung dalam BYC gitu ya. Apa itu BYC? BYC itu seperti FA. Kalau di umum namanya FA, tetapi kalau di youth namanya BYC. Jadi teman-teman bisa ikut. Nah, foto-fotonya banyak nih ya, seperti yang di belakang. Jadi ayo, jangan sampai ketinggalan. Kita semuanya gabung dalam BYC. Oke, demikian tambahan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-temanku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore malam hari ini, sama-sama kita kembali siapkan hati. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Terangnya kasih-Mu.
leaves me, and you'll never. Sama-sama kembali katakan, oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat. Katakan kau buktikan setia. Sama-sama angkat tanganmu, katakan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Kau setia. Kembali katakan, oh your presence. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Ya benar Tuhan, Engkau Allah yang setia Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Immanuel, Engkau Allah yang terus menyertai dan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah. Kau boleh hadir di tempat ini Tuhan. Kami boleh menyembah, memuji Engkau di tempat ini. Sungguh suatu anugerah yang sangat besar buat setiap kami ya Tuhan. Sebentar tiba saatnya kami akan mengambil sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kuasai ruangan ini, kuasai ruangan hati kami ya Tuhan. Biarlah setiap hati kami merupakan hati yang siap untuk ditanami benih firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berusaha mengucap syukur. Mari sama-sama siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin. Jangan dulu teman-teman. Oke. Shalom Cornerstone. Wah, orang yang kanan aja yang semangat kayaknya, yang lainnya kurang bersemangat. Ulang lagi ya. Shalom Cornerstone. Oke. Shalom teman-teman semua. Mungkin teman-teman saya juga belum kenal gitu ya kan ya. Teman-teman juga belum kenal sama saya. Jadi lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sharing firman Tuhan pada sore hari ini. Jadi nama saya Albertus Denny, biasa dipanggil Denny. Saya dulu juga beribadah di tempat ini juga sebagai jemaat, terus melayani juga teman-teman. Dan sekarang juga masih melayani sebenarnya, puji Tuhan gitu ya kan. Masih melayani tempat ini juga, sebuah sukacita yang luar biasa bisa ada di depan teman-teman semua di sini. Thank you buat Kusam sebagai youth pastornya untuk kepercayaan yang diberikan pada saya.
Dan sebelumnya saya mau tanya dulu nih, teman-teman di sini apa ini, kuliah, SMA? Yang SMA angkat tangan deh, yang masih SMA. Oh, yang depan-depan masih SMA. Oke, yang sini nggak ada yang SMA nih. Oh, kuliah, yang kuliah. Oke. Yang sudah bekerja, yang sudah lulus kuliah. Oh, nggak ada di sini, masih muda-muda di sana ya, yang di belakang ya. Oke, puji Tuhan. Nah, teman-teman, di sini sharing kita pada hari ini masih sesuai sama tema kita bulan ini, bulan Mei. Ada yang ingat nggak minggu lalu kita bahas tokoh siapa? Ini sama minggu lalu juga ditanya gitu sama Cindy ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Nah, saya juga tanya nih. Minggu lalu belajar tentang apa nih? Ada yang masih ingat? Yunus, luar biasa. Sip. Semoga yang lainnya juga masih ingat gitu ya kan ya. Dan di sore hari ini kita mau belajar tentang satu tokoh yang ada di Perjanjian Baru kali ini teman-teman. Yaitu tentang Saulus, teman-teman. Mungkin teman-teman lebih familiarnya loh. Kak, aku taunya Paulus gitu ya kan ya. Kok ini Saulus ya, beda-beda tipis gitu ternyata ya kan ya. Jadi ternyata di sini Saulus itu adalah nama aslinya atau nama awal dari Paulus, teman-teman. Dan mungkin bisa mulai dibuka PPT-nya, teman-teman multimedia bisa dibantu. Nah, jadi sharing firman Tuhan pada hari ini saya kasih judul Blinded to See, jadi dibutakan untuk bisa melihat. Nah, aneh ya kan, paradoks itu ya kan ya. Dibutakan tapi untuk bisa melihat. Nah, itu yang terjadi sama Saulus, teman-teman. Mungkin kita akan belajar dulu di awalnya siapa sih Saulus itu ya kan ya. Mungkin ada yang aku dengar tapi belum terlalu ngerti gitu ya kan ya. Nah, kita next dulu. Nah, sudah ya. Oke. Jadi di sini siapa sih sebenarnya Saulus? Nah, yang pertama dia adalah seorang ahli Farisi, teman-teman. Ahli Farisi yang dia itu sangat fanatik, sangat mendalami tentang Taurat. Jadi di sini dia adalah seorang yang belajar, ya dia bukan cuma seorang Yahudi yang biasa, tapi dia adalah seorang yang belajar di sekolahnya di zaman itu ya kan ya, yang mempelajari tentang Taurat secara mendalam, teman-teman. Jadi dia itu sangat menguasai, sangat ngerti apa itu isi hukum Taurat. Dan karena dia adalah orang yang sangat menguasai, dia seorang ahli Farisi. Kemudian ketika di zaman itu Yesus sudah naik, teman-teman. Yesus sudah naik ke surga. Kemudian mulailah rasul-rasul itu memberitakan tentang Yesus. Nah, kemudian muncul nih Saulus. Saulus ini adalah seorang yang membenci orang-orang yang mengikut Kristus, teman-teman. Dia menganiaya, dia mengancam, kemudian bahkan membunuh. Kalau di Kisah Para Rasul 8 sebenarnya diceritakan bahwa Stefanus itu mati dibunuh karena ya Saulus ini juga ikut andil, teman-teman, dalam memberantas lah istilahnya. Mungkin Saulus itu ingin memberantas para pengikut Kristus, teman-teman. Dan di sini kalau kita mulai baca di Kisah Para Rasul 9 yang menjadi pokok pembahasan kita pada sore hari ini, teman-teman. Kita mulai baca bareng-bareng aja. Jadi ada ayat 1 sampai kedua dulu, teman-teman ya. Mungkin bisa gantian. Yang ayat pertama saya bacakan, yang kedua teman-teman bisa bantu bacakan ya teman-teman ya. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2 dari layar. Ayat yang pertama, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Ayat yang kedua. Amin. Nah, jadi di sini jelas di sini bahwa Saulus ini berkobar-kobar hatinya untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Bayangkan seseorang yang sangat ditakuti gitu ya kan zaman itu. Dia pergi untuk membawa misi untuk mengancam dan membunuh para murid-murid Kristus. Dan yang dia kedua dikatakan dia membawa surat kuasa dari imam besar. Dia ini bukan orang sembarangan, teman-teman. Dia orang yang sangat dihormati, dia orang yang sangat dia punya kuasa, dia punya hak, teman-teman, untuk bisa menangkap para pengikut Kristus. Luar biasa menakutkannya gitu ya kan ya, seorang Saulus ini, teman-teman. Kemudian next slide, kita akan belajar gimana sih terus Saulus yang luar biasa bencinya, luar biasa dia ingin membunuh para pengikut Kristus, kemudian diubahkan, bertemu dengan Tuhan. Di sini kita baca Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 9, teman-teman. Nah, kita baca bergantian lagi ya. Jadi yang ayat ganjil saya akan bacakan, ayat yang genap teman-teman bantu bacakan ya. Oke, saya mulai. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat yang keempat.
Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat yang ke-6. Maka termangu-mangulah, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Amin. Jadi di sini perjumpaan Saulus dengan Tuhan bermula ketika dia ingin mengancam murid-murid atau pengikut Kristus. Dia kemudian dalam perjalanan, dia masuk ke sebuah kota yang bernama Damsyik. Belum masuk kotanya, dia bertemu dengan sebuah cahaya yang menyilaukan. Kemudian akhirnya dia berkomunikasi dengan Tuhan, gitu ya, berbicara secara langsung. Dan Tuhan mengatakan bahwa akulah Yesus yang kau aniaya itu. Seketika itu dia tidak bisa melihat, teman-teman. Jadi dia dibutakan, seperti judul hari ini, blinded. Dibutakan oleh Tuhan untuk sementara, teman-teman. Nanti kita akan baca kelanjutan kisahnya. Dan di sini setelah dia tidak dapat melihat, Saul tidak dapat melihat, kemudian dia tidak makan dan tidak minum. Dikatakan di ayat yang ke-9 tadi, dia 3 hari tidak bisa melihat, dan 3 hari itu juga dia berpuasa ternyata, teman-teman. Nah di sini kita akan masuk ke dalam poin-poin yang akan kita bisa belajar dari seorang Saulus ini, teman-teman. Kenapa sih kita bisa belajar dari Saulus yang dibutakan oleh Tuhan ini? Next slide, kita akan masuk ke poin pertama. Oke, jadi poin pertama adalah kasih karunia Tuhan itu lebih besar. Ini bahasa matematika ya, lebih besar daripada masa lalu. Jadi lebih besar, lebih mulia, lebih berkuasa daripada semua masa lalu kita yang kelam itu, teman-teman. Dan di sini ketika Saulus ini punya masa lalu yang buruk, bahkan membunuh Stefanus di pasal sebelumnya, di sini kasih karunia Tuhan membaharui dan mengubah Saulus dari yang dia awalnya berkobar-kobar untuk mau membunuh pengikut Kristus, kemudian akhirnya berubah menjadi berkobar-kobar dalam memberitakan firman dan kebenaran firman Tuhan. Di situ dia akhirnya memberitakan kebenaran, memberitakan kebangkitan Kristus juga, dan benar-benar bisa diubahkan karena apa? Dia melalui sebuah proses, teman-teman. Jadi enggak tiba-tiba, mungkin bisa next. Jadi enggak tiba-tiba si Saulus ini bisa, tiba-tiba habis buta, terus tiba-tiba melihat dan sudah langsung bisa memberitakan kebangkitan Kristus dengan berani juga. Enggak seperti itu, teman-teman. Tapi dia juga berproses 3 hari. 3 hari, bayangkan kalau kita sama-sama sekarang tutup mata, ya kan ya. 5 menit aja mungkin gak tahan, teman-teman, ya kan. Kayaknya pengen lihat, aku pengen lihat gitu ya kan ya. Gak mungkin kita tahan merem gitu ya kan ya. Sampai besok aja gak bisa gitu kan. Ini 3 hari dari yang kita orang biasa gak ada apa-apa bisa lihat. Kemudian tiba-tiba secara sekejap dibutakan. Pasti awalnya dia mungkin merasa kesal gitu kan. Waduh, aku kok jadi gak bisa lihat ini. Aku mungkin dikutuk oleh Tuhan dan sebagainya. Dan di proses 3 hari itu, teman-teman, itu yang sangat penting. Ketika 3 hari itu dikatakan, dia itu berdoa, teman-teman. Di ayat selanjutnya nanti akan kita baca, dia itu berdoa. Berdoa di sana itu apa sih yang dilakukan? Mungkin gak dijelasin di Alkitab apa yang dilakukan setelah dia berdoa. Tapi yang saya percaya dan beberapa penjelasan di beberapa orang menjelaskan, beberapa teolog menjelaskan bahwa ketika Saulus ini berdoa di dalam kebutaannya sementara itu, dia akhirnya meng-flashback kembali apa yang dia lakukan. Ketika mungkin dia belajar Taurat, kemudian ketika dia membunuh, ketika dia mengancam untuk menangkap, sampai dia akhirnya ketemu Tuhan, dia mungkin banyak memikirkan sesuatu di masa lalunya dia. Aduh, aku ini sudah bersalah, bener enggak sih yang tak lakukan ini? Terus kemarin aku ketemu sama Tuhan kok ngomong seperti itu, berarti aku apakah selama ini salah yang aku bela? Dia mungkin berproses, teman-teman. Roh Kudus memproses Saulus selama 3 hari, dia berpuasa, dia menyerahkan dirinya, dia istilahnya bertobat, mungkin juga dalam 1, 2, 3 hari ada pertobatan juga yang terjadi. Dan akhirnya dia mendapatkan hikmat untuk dia bisa berubah, teman-teman. Dan di sini kasih karunia Tuhan luar biasa. Bayangkan dia menghilangkan nyawa seseorang, teman-teman, di pasal sebelumnya. Dan di pasal ini dia diselamatkan, diberikan kasih karunia yang sangat besar, kesempatan yang baru dari Tuhan
untuk dia bisa mengubah tujuan hidupnya, teman-teman. Dan di sini saya tuliskan kata metanoia, yaitu perubahan menyeluruh dari pikiran, perasaan dan juga perbuatan dari Saulus. Karena hidupnya sudah melakukan firman Tuhan, sudah kenal Tuhan, dia bisa berubah. Tanpa mengenal Tuhan, nggak akan bisa, teman-teman. Karena manusia pasti pengennya ya ambisinya dia yang dilakukan, apa yang dia jadi tujuan hidupnya dia dari kecil itu ya itu hukum Taurat itu yang harus aku bela gitu kan ya. Ternyata harus berubah, Roh Kudus yang mengubahkan Saulus, teman-teman. Dan di sini di 1 Timotius 1 ayat 16 ini adalah salah satu surat yang ditulis oleh Pak Saulus kepada jemaatnya Timotius, kepada muridnya Timotius, yaitu tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku dapat menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Di sini Saulus mengatakan bahwa aku ini yang perlu dikasihani, gitu ya kan? Karena dia itu orang yang paling berdosa, bahkan menghilangkan nyawa seseorang, tapi Tuhan tuh luar biasa mengasihi Saulus sampai dia diberikan kesempatan, dia mengambil keputusan untuk berubah. Roh Kudus juga menginsafkan Saulus, ya, mengubahkan Saulus sampai akhirnya dia bisa menjadi percaya kepada Tuhan dan mendapat hidup yang kekal. Dan siapapun teman-teman, mungkin dari kita merasa aku mungkin itu kayak gitu. Aku juga kalau temanku melakukan hal yang benar, dia menghindari dosa, aku suka ngejek-ngejek dia, aku suka nyelokno dia gitu kan. Kamu nih sok suci gitu, kamu nih sok alim aja sih kan ya. Mungkin aku juga kayak gitu Kak dulunya, atau sekarang mungkin masih seperti itu. Tapi percayalah bahwa Tuhan dengan kasihnya yang besar, kasihnya yang luar biasa, itu tetap menerima teman-teman semua dan saya. Sama teman-teman, saya juga punya dosa, melakukan dosa teman-teman ya kan di masa lalu. Tapi Tuhan dengan kasihnya yang besar, dengan kesabarannya dikatakan oleh Pak Saulus tadi, dengan seluruh kesabarannya, Tuhan selalu menunggu kita untuk kembali kepadanya. Ya kan? Kembali bertobat, kembali memohon ampun semua apa yang kita lakukan yang salah di hadapan Tuhan itu teman-teman. Dan di sini saya mau sharing satu hal teman-teman, yang mungkin supaya lebih kenal gitu ya kan ya. Karena ini supaya lebih mengenal harus cerita, harus sharing ya. Nah jadi saya juga pernah SMP, jadi saat saya SMP teman-teman. Saya SMP di SMP Petra 5, ada yang Petra 5 di sini SMP-nya? SMP Petra 5 nggak ada ya? Oh ada saat di belakang aja ya. Ya. Saya dulu di SMP Petra 5, di Jemberan Dayani situ. Pada saat saya SMP kelas 7 berarti ya, kelas 1 SMP kelas 7. Saya ingat itu pada saat libur Natal kalau nggak salah, libur Natal tahun baru gitu teman-teman ya. Kan libur tuh semingguan mungkin hampir 2 minggu ya. Jadi saya tuh kan kalau ke sekolah naik antar jemput, rumah saya di daerah Rungkut, saya naik antar jemput nih, kan banyak temennya antar jemput itu ya kan ya. Kemudian ada salah satu cewek nih, ini seneng kalau lihat bahas-bahas cewek, cowok itu seneng pasti ya baru ya. Nah jadi ada seorang cewek yang ya teman sekelas baru kenal, karena saya SD-nya dari SD lain, terus pindah ke SMP Petra. Jadi baru banyak yang baru buat saya gitu ya kan ya. Akhirnya saya kenalan, satu kelas ternyata, terus saya sama dia ini, saya ketua kelasnya, dia wakil ketua kelasnya teman-teman. Wah ya kan. Terus satu antar jemput lagi, wah sering ketemu gitu ya kan ya. Kemudian setelah 1 semester ya kan, 1 semester sampai Desember itu libur Natal berarti. Nah saya ini saya suka sama cewek ini teman-teman. Langsung matanya melek semua kalau soal suka ini ya, beda ya. Ya jadi terus saya suka sama cewek ini. Dan saya sadar, baru sadar ketika sudah semakin dewasa gini. Saya ingat bahwa dulu kan ketika saya SMP itu berarti adik saya masih ya TK lah ya. Saya punya adik cowok juga masih TK. Dan saat itu saya merasa kayak kurang diperhatikan sama orang tua saya. Kayak ya wis lah, pasti papa mama itu lebih merhatiin yang lebih kecil gitu kan ya kan. Dan saya suruh untuk lebih dewasa karena anak pertama gitu ya kan ya. Jadi ya saya merasa aku kurang disayang nih, kurang dapat kasih ya kan. Jadi mulai itu ngincer-ngincer cewek gitu ya. Terus habis itu ketika berjalan waktu pas libur tadi itu libur Natal. Kan waktu itu zamannya, ini zaman jadul banget jadinya. Zaman masih SMS-an teman-teman. Masih SMS, belum ada WA ya. Belum ada BBM, belum, BlackBerry Messenger belum ada WA. Masih SMS teman-teman. HP-nya masih belum touchscreen juga zaman itu ya. Jadi SMS-an tuh, ya kan, karena kenal, tukar-tukar nomor SMS-an. Ya kan, sampai di saat itu tak tembak teman-teman. Wah aku suka sama kamu gitu ya. Terus hasilnya apa? Ditolak teman-teman. Aduh.
Jadi beda sama Kosem ya. Kosem kan dulu pacarnya banyak katanya kan ya. Disukai banyak wanita gitu kan ya. Saya kebalikannya ini berarti ya. Agak sedih ya. Jadi saya ditolak teman-teman. Nah itu, waduh ditolak. Nah terus kemudian karena saya ini kayak wah pokoknya harus dapat pacar gitu kan ya. Wah saya harus bisa dapat cewek. Terus di libur Natal yang 2 minggu itu, ini kan awal libur nih ceritanya nih. Nembak ditolak. Terus karena saya ini menggebu-gebu ya kan ya. Pengen untuk dapat rasa kasih sayang itu ya kan. Belum selesai masuk sekolah, saya nembak cewek lain lagi teman-teman. Waduh, geleng-geleng aja. Saya juga ceritanya juga geleng-geleng juga sebenarnya. Tapi ini beneran teman-teman. Karena saya ada chat sama orang cewek lain juga, wah kan, yang disasar banyak nih gitu ya kan. Akhirnya saya nembak lagi, ditolak lagi teman-teman. Ya ampun ya kan, ngenes gitu ya kan ya. Dalam satu masa libur ya, ditolak oleh 2 cewek. Waduh rasanya kayak wah mau taruh mana ini muka saya ya kan ya. Pas masuk ini sekelas semua nih. Yang satu anjem, satunya sekelas juga. Aduh ini pasti ini rame ini nanti ya kan ya. Malu ini udah. Dan bener teman-teman. Ketika masuk sekolah udah diem gak bisa ngomong gitu kan ya. Duduk. Terus mereka tuh ya biasa cewek-cewek kan ngumpul tuh gosip nih. Itu mungkin ngomongannya tuh loh lihat. Kemarin aku ditembak. Terus yang satunya juga ngomong, iya aku juga, wah tambah rame ya kan ya. Wah parah masa di berapa hari nembak 2 cewek gitu kan. Mereka rame gitu ya kan ya. Dan akhirnya 1 semester ke depan tuh saya dibully lah istilahnya ya. Di apa ya istilahnya dirasani mungkin ya sepanjang 1 semester ke depan gitu ya kan ya. Apalagi diancam juga, ya si cewek satu ini yang pertama itu juga ngomong-ngomongin. Diancam, jadi kayak saya ini merasa dirasani di depan mukanya langsung gitu ya kan ya. Jadi kayak ya ampun Tuhan gini banget gitu ya kan ya. Baru pindah sekolah ya kan, belum ada yang banyak yang kenal. Udah dibully juga ya kan di mana-mana gitu ya kan ya. Jadi satu rasanya aduh Tuhan kok kayak gini ya gitu ya kan. Saya kok gini gitu. Terus baru setelah itu saya ingat saat itu juga saya baru setelah saya mengalami itu baru saya juga baptis teman-teman memang. Saya mengakui bahwa ya mungkin saat itu saya memang punya punya kebutuhan yang ya saya melampiaskan dengan cara yang salah teman-teman ya kan. Punya masa lalu yang buruk juga akhirnya gitu ya kan ya. Dan tapi di sini saya bersyukur bahwa Tuhan memberikan pengertian gitu kan. Memberikan kesempatan buat saya juga buat lepas dari bayang-bayang masa lalu itu. Dan akhirnya ketika saya sudah kelas 8, 9 ya sudah untungnya udah semakin berkurang gitu ya kan ya. Semakin berlalulah hal itu. Saya juga akhirnya ya dipulihkan Tuhan juga. Tuhan memberikan kasihnya yang sejati buat saya. Dan hati saya bisa penuh gitu kan ya oleh kasih Tuhan. Jadi enggak mengharapkan kasih yang semu lagi gitu teman-teman. Nah, tapi jangan ditiru teman-teman ya. Jangan ditiru yang ini ya. Ini contoh yang buruk ya kan. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Jadi kalau cari pacar ya untuk untuk menikah lah ya intinya ya kan ya. Untuk jenjang yang lebih serius saja gitu teman-teman. Oke, jadi di situ itu adalah kisah masa lalu saya ya kan yang butuh dikasihi, butuh dicintai gitu ya kan ya. Tapi ternyata yang bisa memenuhi kasih itu hanya Tuhan saja teman-teman. Benar-benar ketika kita sudah utuh, sudah lengkap, baru nanti kita dipertemukan sama pasangan yang terbaik dari Tuhan. Nanti kalau jangan panjang-panjang nanti bisa melenceng ke arah kasih cinta-cintaan nanti ya. Jangan ya, kita nanti next time aja cerita yang lain itu ya. Oke, jadi itu poin pertama. Kasih karunia Tuhan itu lebih besar dari setiap masa lalu kita teman-teman. Oke, next kita ke poin kedua. Next slide. Nah, di sini ada 1 poin, mata yang ditutup sementara oleh Tuhan. Next, bisa langsung masuk aja. Oke, di sini kita mau saya bacakan aja di Kisah Para Rasul 9 ayat 18 yang mengatakan, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Nah, di sini adalah cerita selanjutnya dari Saulus tadi teman-teman, bahwa ketika dia didoakan nanti ya, didoakan ditumpang tangan oleh Ananias, kemudian selaput itu yang menutupi matanya gugur. Kemudian Saulus dapat melihat lagi lalu dibaptis. Di sini selaput itu menutupi mata Saulus sementara agar bisa melihat rencana Tuhan. Dan yang kedua, ketika mata jasmani kita melihat jalan itu tertutup, namun mata rohani kita bisa terbuka untuk kita fokus pada Tuhan. Di sini saya tulis bahwa apa sih sebenarnya selaput itu? Apa sih yang menutupi mata kita? Mungkin ketika kita sudah punya rencana-rencana yang kita susun, mungkin kita sudah punya impian, kita sudah punya tujuan, aku mau berhasil, aku mau sukses, aku mau kalau kerja mau menghasilkan uang yang banyak, aku mau disukai sama orang, aku mau diterima sama orang tadi misalnya kan ya. Itu adalah hal-hal yang
bisa saja menutupi mata kita teman-teman. Menutupi mata kita dari kasihnya Tuhan, menutup mata kita dari apa yang tujuan yang sudah Tuhan tetapkan buat hidup kita. Dan di sini Tuhan tuh mengizinkan mungkin ketika kita gagal, ketika rencana kita nggak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, kita mungkin dibenci orang, kata mungkin saya akhirnya dibully mungkin ya kan, saya akhirnya yang nggak disukai orang, jalan depan kita buntu, atau mungkin kita ada kekurangan, disalahpahami sama orang dan macam-macam. Mungkin itu selaput yang Tuhan kasih buat mata kita, mata jasmani kita supaya kita kembali di dalam gelap terlebih dahulu, fokus sama Tuhan lagi teman-teman. Ketika kita melihat dengan mata jasmani, aku mau, kita punya ambisi, kita punya impian, itu nggak salah teman-teman. Bagus, kita punya tujuan, punya ambisi, punya prioritas, itu hal yang baik teman-teman. Tapi ketika itu sudah membuat kita jauh dari Tuhan, nah itu mulai Tuhan mungkin menaruh selaput di mata kita untuk sementara teman-teman. Nah ketika kita lihat kita sedang gagal, mungkin kita merasa, Tuhan kok aku gagal ternyata ya, kok aku gak berhasil ternyata Tuhan. Kok ternyata aku gak disenengin orang gara-gara aku seperti ini Tuhan, gara-gara aku melawan kebenaran misalnya, aku gak disenengin sama teman-temanku. Tapi percaya bahwa itu hanya sementara teman-teman. Ketika Tuhan menaruh selaput itu sementara, kita kembalikan lagi fokus kita memandang kasih Tuhan, kita kembali ke jalannya Tuhan, melakukan hal-hal yang benar. Percayalah bahwa Tuhan akan melepaskan selaput itu dari mata kita tepat pada waktunya teman-teman. Ketika kita sudah bisa mengkalibrasi fokus kita, mengembalikan lagi, itulah Tuhan itu gak akan pernah merancangkan hal yang buruk buat kita, amin. Pasti dia merancangkan hal yang terbaik, yang sempurna, yang bagus lah untuk kita teman-teman. Gak mungkin dia merencanakan hal yang buruk. Tetapi prosesnya menuju ke sana, kadang mungkin gak enak, kadang terlihat buruk, tapi di ujungnya pasti baik buat setiap kita teman-teman. Dan di sini saya mau sharing lagi teman-teman, ketika ini masuk ke, jadi lanjut ya, ketika saya SMP kelas 1 tadi, kemudian saya masuk ke SMP kelas 3, kelas 9, saya mau masuk SMA Petra 5 juga awalnya teman, memang rencananya seperti itu. Kemudian ketika saya di penghujung setelah ujian nasional dan sebagainya, dulu ada ujian nasional ya Mas Ian ya, ujian nasional, kemudian saya mau masuk SMA, ada yang nawarin, kamu masuk ini aja loh, seleksi ke SMA negeri aja gitu ya kan ya. Terus saya iseng-iseng nyoba. Karena kan kalau SMA negeri itu kan jauh lebih prestis gitu ya. Masuk SMA negeri, SMA favorit gitu ya kan ya. Terus saya akhirnya iseng daftar. Wis apalah aku tak daftar aja. Saya daftar lewat sekolah, lewat website, masih website juga sih, ada website, daftar. Kemudian saya tes teman-teman, ada mungkin 2 hari saya tes untuk masuk ke SMA negeri. Hasilnya positif teman-teman, saya lolos di SMA Negeri 5 Surabaya. Kalau teman-teman tahu, SMA yang favorit juga sampai hari ini, mungkin salah satu SMA favorit di Surabaya. Saya diterima teman-teman, wah seneng kan ya, wah keren banget itu kan ya. Saya jadi anak siswa sekolah SMA Negeri 5 yang terkenal itu gitu kan ya. Mungkin kayak masuk Saint Louis itu juga keren gitu kan ya, masuk Saint Louis, masuk SMA 5, SMA 2, SMA 1 di Surabaya, keren banget gitu kan ya. Saya seneng tuh, wah saya ngomong sama papa mama saya, Mama aku lolos nih, masuk ke SMA 5, seneng kan. Tapi ternyata ketika saya ambil surat daftar ulang gitu kan ya ke sekolahnya, kemudian saya pulang, papa sama saya akhirnya kita ngobrol. Ternyata mama saya gak setuju teman-teman. Jadi waduh, mama gak setuju, kenapa? Gitu kan. Saya kan juga tanya, loh kenapa sih mah kok gak setuju? Kan keren gitu kan, masuk, gak semua orang lo bisa masuk gitu kan ya. Masuknya aja rebutan gitu ya kan ya. Gak semua orang bisa, saya bisa nih gitu kan. Tapi kok malah gak boleh gitu. Terus kita berdiskusi lah di sana, ngobrol, mungkin saya juga pasti aduh kok gak boleh ya. Kok ada mangkel juga, jengkel juga teman-teman ya kan ya. Saya udah susah-susah tes, belajar gitu kan ya. Dapat nilainya udah bagus, berarti lolos gitu ya kan ya. Terus sekarang sudah diterima aja, gak boleh masuk. Waduh gimana ini. 1-2 hari kita dikasih, masih ada waktu untuk kita kembali daftar ulang, masih ada waktu, masih berusaha meyakinkan lagi, dan akhirnya keputusan akhirnya tetap mama gak setuju gitu ya kan ya. Karena ya mama saya bilang, kamu di Petra aja, toh kan sudah masuk juga sebenarnya, sudah daftar ulang di Petra juga sebenarnya. Jadi di Petra aja, mama gak setuju kamu di sana, takutnya pergaulanmu jadi kurang baik dan sebagainya gitu ya. Ya udahlah, sebagai seorang anak yang baik teman-teman, saya menaatinya, saya menurutinya, ya udahlah dengan berat hati saya mengembalikan berkas daftar ulang itu ke sekolahnya gitu kan ya.
Mungkin kalau saya ingatnya sekarang mungkin gurunya mungkin heran itu kan. Ada orang yang nolak-nolak kayak gini ya udah masuk, nolak-nolak lagi gitu kan. Mungkin dimarahin mungkin dalam tanda kutip ya. Duh parah ini orang itu. Tapi itulah yang saya alami teman-teman. Jadi saya kira menolak itu tidak bisa masuk di SMA 5. Kenapa sih saya pas itu ngebet masuk SMA Negeri 5, negeri ya intinya ya. Karena saya pengen nanti kuliahnya di perguruan tinggi negeri juga. Saya karena pengen masuk di ITS saat itu teman-teman. Saya akhirnya ya udahlah kalau memang nggak bisa ya sudah. Berarti saya pesimis akhirnya ya udahlah Tuhan nggak apa-apa masuk kemanapun pokoknya kuliah lah nanti gitu. Saya dipikir nanti aja Tuhan gitu ya kan. Ya wis berjalannya waktu saya masuk SMA Petra 5 akhirnya. Masuk SMA Petra saya sekolah sampai kelas 12. Akhirnya ada kesempatan ternyata. Saya coba untuk masuk ke jalur, saya lupa namanya sekarang apa ya, tapi dulu namanya jalur undangan ya kan. Jadi saya daftar jalur undangan teman-teman. Jalur undangan, ya dengan ya mungkin kalau orang bilang dari swasta itu susah gitu ya kan, yang nggak mungkin, maksudnya itu kecil banget peluangnya gitu ya kan, ya udah pokoknya coba aja, namanya nyoba gitu teman-teman ya, coba aja wis masukkan nilai-nilai rapot, kita nunggu hasil, setelah beberapa saat, beberapa minggu, keluar hasilnya teman-teman, puji Tuhan, saya diterima masuk di ITS teman-teman, di teknik sipil, ya, jadi itulah perjalanan yang mungkin ditutup selaput oleh Tuhan sementara di hidup saya gitu kan ya. Ketika saya melihat, aku udah berhasil aja digagalkan sama orang tua aku sendiri. Kasarannya gitu ya kan teman-teman ya. Udah bisa aja masih digagalkan gitu kan ya. Tapi Tuhan ternyata tidak berhenti di sana teman-teman. Ketika di waktu yang selanjutnya di SMA, ternyata Tuhan masih bisa memberikan jalan buat saya. Bahkan masuk ke jalur undangan, saya gak perlu tes teman-teman. Masuk ke ITS. Ya puji Tuhan, itu hal yang menurut saya menjadi bukti bahwa ya Tuhan tuh tahu yang lebih baik buat kita teman-teman. Tuhan yang tahu rancangan apa yang Tuhan atur buat setiap kita masing-masing. Jadi percayalah bahwa Tuhan tuh punya rencana yang indah. Mungkin sekarang kelihatannya nggak enak, kelihatannya gagal, tapi ujungnya pasti baik buat setiap kita teman-teman. Itu poin yang kedua. Mungkin mata kita sekarang ditutup, nggak apa-apa, tapi itu hanya sementara teman-teman. Tuhan pasti merencanakan yang terbaik buat kita. Amin. Oke, next. Poin terakhir. Senang banget ya poin terakhir saya teman-teman ya. Jadi kita menjadi support system. Wah ini kok aneh ya kok tiba-tiba jadi support system nih. Tadi kan tentang Saulus nih. Yang pertama dia masa lalunya buruk, dia diselamatkan kasih karunia Tuhan. Dan yang kedua dia ditutup tuh matanya sama selaput. Kok tiba-tiba yang ketiga support system ya kan. Next kita buka slide selanjutnya. Di sini kita belajar dari dua tokoh teman-teman yang ada di Kisah Para Rasul 9. Jadi enggak hanya soal Saulus saja. Di sini kita lihat POV yang lain, yaitu dari POV-nya dua orang yang menjadi rekan awal dari Saulus, yaitu Ananias dan juga Barnabas. Siapa sih dua orang ini? Jadi yang pertama itu Ananias, ada di Kisah Para Rasul 9 ayat 17 teman-teman. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Di ayat 17 teman-teman. Jadi di sini Ananias ini saat Saulus ini sedang dibutakan matanya, Tuhan berbicara kepada Ananias teman-teman. Ananias kamu, ya intinya kalau saya bahasakan dengan bahasa sehari-hari ada di ayat-ayat sebelumnya teman-teman ya. Jadi Ananias kamu harus pergi kepada Saulus untuk mendoakan dia, menumpangkan tangan atas dia supaya dia dapat melihat dan dia menjadi alatku untuk memberitakan keselamatan. Ananiasnya takut teman-teman, nggak kesenengan teman-teman Ananiasnya kan ya. Karena apa? Karena ini orang pembunuh Tuhan, gitu kan? Ini pembunuh loh. Dia itu mau menangkap para pengikutmu. Masa aku disuruh mendoakan dia gitu kan ya. Kalau saya selamat, saya yang ditangkap gimana gitu kan ya. Jadi akhirnya Ananias penuh dengan, ya awalnya penuh dengan keraguan, ketakutan teman-teman. Tapi Ananias mau taat sama Tuhan. Dia akhirnya pergi ke rumah di mana Saulus ini sedang menginap gitu kan ya. Tinggal di sana sementara. Ananias memberanikan diri maju, taat, maju untuk mendoakan Saulus. Dan akhirnya Saulus dilepaskan selaputnya tadi teman-teman. Itu karena Ananias taat kepada perintahnya Tuhan. Kemudian yang kedua adalah Barnabas. Jadi di sini mungkin next dulu aja. Nah, dia 27 teman-teman.
Tetapi Barnabas menerima Paulus dan membawanya kepada rasul-rasul yang lain, teman-teman. Dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya Saulus ini mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Jadi di sini menjadi support system adalah yang pertama kita harus melepaskan label-label kita kepada orang lain, teman-teman. Barnabas pun juga mungkin takut ya kan ya, sebagai pengikut Kristus, waduh aku harus istilahnya dia harus membela atau menguatkan ceritanya Saulus ini. Kalau Saulus sendiri yang ngomong ke rasul-rasul yang lain, ya nggak mungkin dipercaya. Wah, kamu ini pasti bohong gitu kan ya. Kamu dulu membunuh rekanku Stefanus, masa tiba-tiba kamu bilang kamu tuh percaya sama Yesus. Tapi ketika ada Barnabas di sampingnya Saulus, dia mau untuk menjelaskan, membantu menceritakan bahwa Saulus ini benar loh. Dia itu sudah bertemu dengan Tuhan, dia itu sudah memberitakan Yesus juga di Damsyik. Akhirnya rasul-rasul yang lain baru bisa percaya, teman-teman. Jadi di sini perlu ada support system di sini adalah dua orang ini, Ananias sama Barnabas, teman-teman. Jadi ayo kita mari lepaskan label yang kita pasang ke orang lain, teman-teman. Ketika kita ngomong, wah orang ini wis gak karu-karuan, Kak, orang ini wis parah lah, udah hidupnya gak bener. Ketika dia mau berubah, jangan kita merasa, gak mungkin lah orang ini, Tuhan aja lo mau nerima ya kan. Masa kita sebagai manusia jauh lebih menghakimi daripada Tuhan, teman-teman. Tuhan aja mau mengasihi orang-orang yang berdosa, mau mengasihi orang-orang yang dulunya punya masa lalu yang buruk. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan juga harus menjadi support sistemnya orang-orang yang mau berubah, teman-teman. Supaya kita bisa juga berbuah, teman-teman. Jadi kita harus mendampingi orang-orang yang mau berubah, terutama di komunitas kita yang ada tadi sudah diajak oleh Kosem juga, ayo ikut komunitas ber-BYC, teman-teman. Jadi di sini ayo kita menjadi orang-orang yang mau menerima orang lain, menerima apapun masa lalunya. Ketika dia mau berubah, yuk kita dampingi, yuk kita terima, yuk kita support dia terus, teman-teman. Dan kita juga kalau kita mau berubah, jangan ragu-ragu juga datang ke BYC, teman-teman. Saya percaya di sini luar biasa semua, mau menerima teman-teman semua. Aduh Kak, tapi aku malu, aku tuh orangnya backgroundnya jelek, nanti temanku yang tahu di BYC itu lah, aku di ilokno Kak. Enggak lah, enggak mungkin, teman-teman. Percayalah bahwa di sini semuanya menerima, semuanya mau untuk menjadi support system teman-teman semua, baik teman-teman yang mau berubah dan yang mau berbuah, bisa di komunitas yang ada di kita itu di BYC, teman-teman. Di sini itu adalah support system yang terbaik buat kita, dan saya mendorong teman-teman juga, yuk jadi komunitas yang inklusif, teman-teman. Jangan jadi komunitas yang eksklusif. Yuk kita terima semua teman-teman kita, apapun latar belakangnya. Ketika dia mungkin masih belum paham tentang firman Tuhan, kita bimbing bareng-bareng. Tentu bukan tugasnya gembala BYC aja, teman-teman ya kan. Tapi tugas semua anggota BYC untuk menjadikan komunitasnya adalah komunitas yang sehat, yang bertumbuh, supaya bisa bertumbuh bersama-sama, memenangkan lebih banyak jiwa lagi buat Tuhan, teman-teman. Di sini saya tulis juga ya, bagi yang mau berubah ya, ayo percayalah bahwa di sini kita ada komunitas yang tepat, di youth ini, di Cornerstone ini, dan juga di BYC. Yuk daftarin diri kalian semua, teman-teman, itu ya. Oke, jadi 3 poin itu, teman-teman, yang mau saya sampaikan di sini, bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih besar dari setiap masa lalu kita. Dan yang kedua, jika ada selaput yang menutupi mata kita saat ini, percayalah itu hanya sementara, dan ketika kita sudah fokus kembali ke Tuhan, Tuhan bisa memberikan rancangan yang indah lagi untuk setiap kita. Dan yang ketiga, ketika kita tahu, oh teman cuma mau berubah, yuk jadi support system yang baik buat teman-teman kita. Dan yang mau berubah pun yuk juga masuk dalam komunitas, karena di situ adalah tempat yang paling ideal untuk kita bisa bertumbuh, mengenal firman, mengenal Tuhan lebih lagi, teman-teman. Dan next, satu slide lagi. Ya, di sini Tuhan mengasihi kalian semua, teman-teman, saya dan juga teman-teman, apapun keadaan kita dan masa lalu kita. Yuk buka mata rohani kita untuk melihat rancangan Tuhan yang selalu penuh dengan pengharapan, teman-teman. Dan di sini beberapa fakta lagi tentang Saulus. Dia berubah nama menjadi Paulus, dia menjadi rasul, teman-teman, meskipun rasul ini secara khusus ya kan ya. Saulus ini menjadi Paulus. Dia tidak melihat Tuhan secara langsung, tapi dia menjadi rasul karena dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia kemudian memberitakan Injil, memberikan keselamatan ke banyak kota. Jadi banyak kitab-kitab yang ada di Perjanjian Baru itu merupakan surat yang dari Paulus tulis, teman-teman. Dia menuliskan 13 kitab di Perjanjian Baru, luar biasa. Dari seorang yang membenci pengikut Yesus jadi orang yang sangat berpengaruh, sangat impactful untuk pemberitaan firman Tuhan.
Dan di sini nama Saulus yang dulu itu artinya adalah dia yang diminta dari Tuhan. Dia yang diharapkan lah istilahnya. Betul berubah nama menjadi Paulus yang artinya adalah kecil dan juga rendah. Jadi di sini menunjukkan bahwa ketika Saulus menjadi Paulus, dia menjadi orang yang rendah hati, mau dipakai Tuhan luar biasa teman-teman. Oke, semoga firman Tuhan hari ini, sharing hari ini bisa memberkati teman-teman semua. Dan saya undang teman-teman bisa bangkit berdiri, kita responi firman Tuhan pada sore malam hari ini. Mari seperti Saulus teman-teman, yang menutup matanya, mari tutup mata kita juga teman-teman pada sore malam hari ini sebentar. Kita mau melihat bahwa rencana Tuhan ada yang terbaik buat setiap kita. Tuhan Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Masing-masing pribadi berdoa kepada Tuhan. Setiap pribadi di sini memejamkan setiap matanya. Sama seperti Saulus Tuhan, yang tutup matanya sementara Tuhan. Itu pula setiap kami di tempat ini Tuhan. Ada dari kami yang merasa masa lalu kami terlalu kelam Tuhan. Atau mungkin saat ini kami juga merasa hidup kami masih gak karu-karuan Tuhan. Tuhan, ini setiap kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya, kami diingatkan kembali bahwa kasih-Mu itu luar biasa besar. Roh Kudus, Kau lihat hati kami yang paling dalam. Kami berbicara terhadap setiap pribadi lepas pribadi. Mungkin kami juga mengalami sebuah kegagalan Tuhan. Apa yang kami rencanakan gak sesuai dengan, yang terjadi gak sesuai dengan apa yang kami rencanakan Tuhan. Tuhan, ajar kami mengerti. Fokuskan kami kepada rencana-Mu saja Tuhan. Biar rencana-Mu itu Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau merencanakan yang lebih baik, yang jauh lebih baik daripada apa yang kami rencanakan Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Kami kadang fokus sama ambisi kami sendiri, keinginan kami sendiri. Kami lupa bahwa ada Tuhan yang merencanakan jalan-jalan hidup kami yang terbaik dan yang sempurna itu Tuhan. Untuk setiap kami yang juga mau berubah, kami mengambil komitmen buat berubah. Biarlah kami dipertemukan komunitas yang benar Tuhan di tempat ini, di Cornerstone ini, di BYC kami. Baik kami yang mau berubah, baik kami juga yang menjadi support system ke teman-teman kami juga Tuhan. Biar kami boleh saling melayani, saling menguatkan Tuhan di komunitas kami. Kami mau lepaskan label-label yang jelek itu Tuhan. Kami percaya Engkau adalah pemilik hidup kami.
masing-masing pribadi boleh berkomitmen sama Tuhan masing-masing. Saya kasih waktu sebentar teman-teman. Sama seperti Saulus. Sebelumnya masa lalunya sangat buruk. Tapi kami mau Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Menjadi dampak yang besar buat dimanapun kami berada. Di keluarga kami, di sekolah kami, di kuliah kami, di pekerjaan kami mungkin. Di komunitas kami, di gereja ini Tuhan Kau pakai kami Tuhan. Kami mau jadi alat-Mu Tuhan, mempermuliakan nama-Mu. Menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah belajar dari seorang rasul-Mu yang luar biasa. Yaitu Rasul Paulus Tuhan yang Kau telah ubahkan. Biar hari lepas hari kami boleh diubahkan terus Tuhan. Menjadi seperti Engkau Tuhan. Semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Rabb, ya Rabb. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Katakan biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Untuk sore malam hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami bisa diizinkan kembali untuk ada di tempat ini. Inilah setiap kami Tuhan, hati setiap kami. Yang kami sungguh rindu dan haus akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa. Yang bisa menjadi pesan untuk setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau materaikan ya Tuhan, Engkau yang sempurnakan firman-Mu Tuhan. Dan kami mau simpan itu dalam kehidupan kami. Kami mau simpan dalam hati kami. Dan kami juga mau pergunakan firman-Mu ini Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Kak Denny yang sudah menyampaikan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kau berkati Tuhan beliau lebih dan lebih lagi. Dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya Tuhan. Apapun Tuhan yang beliau kerjakan Kau buat berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada sore malam hari ini Bapa. Yang bisa kami adakan ya Tuhan. Kau yang sudah berkati kami Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ini Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk semua teman-teman yang bertugas pada sore malam hari ini. Mulai dari WL, singer, choir, pemain musik, EMC,
usher, multimedia, sound, lighting, dan juga untuk semua jemaat yang hadir di tempat ini Bapa. Kami sungguh terberkati Tuhan, kami bisa memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan teristimewa Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang sempurnakan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami Tuhan bisa pakai kehidupan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja kami, untuk gereja Betani Tuhan, untuk Bapak Gembala kami, untuk youth pastor kami Tuhan. Mereka yang membimbing kami semua Tuhan. Teristimewa Tuhan untuk Cornerstone ini ya Bapa. Ini kami Tuhan anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan yang sudah Engkau persiapkan ya Bapa. Biar Tuhan kami mau Tuhan untuk maju di luar sana Tuhan. Kami mau Tuhan memperluas kerajaan-Mu Tuhan berlipat-lipat kali ganda ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami juga berpisah satu dengan yang lain. Kau sertai kami, lindungi kami Tuhan dimanapun kami berada. Tetap jadikan kami garam dan terang-Mu Tuhan. Biar Tuhan orang-orang di luar sana, mereka melihat kami, mereka bukan melihat manusia yang biasa, tapi mereka melihat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kiaralala pasyana karalana pasyikara. Koramata karalala pasyidi kirala masyana karala. Koramata karalala pasyana karala. Teman-teman yang diberkati Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus dan kuat kuasa Roh Kudus yang membimbing kita, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dengan telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa